Oh, udah. Udah. Nah, itu udah ke-record. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aja ya. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau Ibu lihat-lihat dari wajahnya sih, kayak sangat ceria sekali gitu, antusias sekali. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu. kalau kalian sehat ya, tetap jaga kesehatan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu izin mengingatkan kembali ya kepada kalian bahwa ketika pembelajaran daring berlangsung, maka wajib bagi kalian untuk mengaktifkan kameranya biar Ibu dapat memantau apakah kalian sedang menyimak pematerian dari Ibu atau malah lagi asik tidur-tiduran nih, kayak gitu ya. Kecuali apabila ada yang memiliki kendala karena satu dan lain hal, maka diperbolehkan mematikan kameranya, asalkan izin terlebih dahulu melalui kolom chat. Nah, jangan lupa juga siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting. Sudah siap semua anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Kepada Zahir, baik, boleh dipimpin? Baik, Ibu. Teman-teman semuanya, mohon perhatiannya ya sebelum kita memulai pembelajaran ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih. Sekarang Ibu izin bertanya, apakah kelas 11 MIPA 1 hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Ibu. Baiklah, kalau begitu. Ibu sudah menyiapkan pranala untuk presensi kehadiran hari ini. Ibu kirimkan di kolom chat ya. Nah. Nah, itu bisa kalian isi sambil mengisi presensi. Ibu akan mencoba menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Belum ada ya? Kita, rakyat Indonesia, pantas berbangga, bersyukur, dan berbahagia. Kita tinggal di negara Indonesia yang berasaskan demokrasi Pancasila. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia secara adil dan beradab, menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat manusia, tanpa pandang bulu, merata dari hilir ke hulu, demi persatuan negara Indonesia tercinta. Saling menghargai keberagaman pendapat dengan musyawarah demi mencapai mufakat, menegakkan keadilan untuk semua manusia, terciptalah keindahan yang tiada tara dari keberagaman kita. Seperti alam semesta yang beragam, namun begitu indah. Langit biru membentang luas, awan putih bergerak bebas. Bunga-bunga harum-aromanya, rumput hijau penyejuk jiwa, hingga lembayung senja yang memanjakan
mata kita. Hadirnya demokrasi Pancasila membangun keluarga, masyarakat, dan negara yang luar biasa. Mari kita wujudkan Indonesia damai harmonis. Dunia satu keluarga. Nah, baik, tayangan tadi sebagai pengantar pematerian kita pada hari ini. Nah, dari tayangan tadi, apakah ada yang ingin mengungkapkan pandangannya terkait video tersebut? Saya, Bu. Silakan kepada Renita. Baik, Bu, terima kasih. Sesuai dengan tayangan tersebut, menurut saya kita harus bangga tinggal di Indonesia dengan menganut demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hak-hak setiap individu agar terciptanya persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, Bu. Ya, bagus sekali, Renita. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pandangannya? Izin Bu, saya. Ya, silakan Zahir. Ya, menurut saya, Bu, makna dari tayangan video tersebut adalah bagaimana perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, dalam hal ini terutama dalam perbedaan pilihan politik, tidak menjadikan kita sebagai alat permusuhan. Justru perbedaan tersebut seharusnya memberikan warna dalam demokrasi kita, Ibu. Ya, betul sekali ya, Zahir. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Izin, Bu, minggu kemarin kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Nah, betul ya, hebat. Ini berarti kalian masih ingat ya terkait pembelajaran minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai demokrasi. Nah, dari video yang tadi ditayangkan itu sangat berkaitan dengan pematerian kita minggu kemarin dengan pematerian kita di hari ini. Nah, seperti yang tadi Renita dan Zahir sampaikan bahwa Indonesia menganut demokrasi Pancasila dengan menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai perbedaan agama, pendapat, dan segala keberagaman yang ada. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait apa itu demokrasi, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang demokrasi? Saya, Bu. Ya, silakan Noviani. Nah, jadi menurut saya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Bu. Ya, betul sekali ya. Yang tadi dipaparkan oleh Noviani itu terkait pendapatnya Abraham Lincoln tentang demokrasi. Nah, ini Ibu izin share screen dulu ya, bentar. Nah, ini udah ada belum? Sudah ada, Ibu. Ada, Bu. Nah, ya baik. Terima kasih. Nih, ini ada kompetensi dasar yang terkait dengan pematerian hari ini. Lalu ini juga ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Nah, ini siswa dapat menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Siswa dapat memaknai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada yang ketiga, siswa dapat mengkaji dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dan siswa dapat menyaji hasil mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, ini ada ruang lingkup pematerian, ada tentang makna demokrasi, lalu klasifikasi demokrasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi, dan yang terakhir ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila.
Ini juga ada infografis terkait ajakan untuk memudayakan sikap demokrasi. Nah, kita sampai di pematerian ya, kita masuk gitu ke pematerian. Tolong perhatikan ya dan siapkan catatannya. Nah, ini ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi demokrasi. Nah, demokrasi ini telah jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang masih ingat bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Ibu. Ya, silakan Zahir. Ya, dalam pasal 1 ayat 2 itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, betul sekali ya Zahir. Demokrasi adalah landasan menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyatlah yang diberi peran penting dalam menentukan dan memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, ini slide berikutnya itu ada pengertian dari Abraham Lincoln yang tadi telah disebutkan oleh Noviani ya. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, terkait makna demokrasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Evita. Apa saja, Bu, contoh tindakan demokrasi yang sering terjadi dan dapat kita lakukan di sekitar kita? Nah, sebelum Ibu menjawab, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Revita? Saya, Bu, saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Zahir. Kita bisa melakukan demokrasi di kelas, Bu. Salah satunya dengan berani menyampaikan pendapat ketika diskusi. Nah, ini kan termasuk contoh dari sikap demokrasi, Ya, Bu. betul sekali ya. Nah, berani menyampaikan pendapat di kelas seperti yang dilakukan oleh Zahir juga merupakan contoh sikap demokrasi. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait klasifikasi demokrasi. Nah, yang pertama ini dilihat berdasarkan titik berat perhatiannya, yaitu yang pertama ada demokrasi formal yang menjunjung tinggi persamaan politik, namun tanpa diupayakan untuk mengurangi atau menghilangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, ada demokrasi material. Nah, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi demokrasi material ini kebalikan dari demokrasi formal. Nah, itu biasanya demokrasi material ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga itu ada demokrasi gabungan, yaitu gabungan demokrasi formal dan demokrasi material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, berdasarkan ideologinya yang kedua nih, ada demokrasi konstitusional yang cirinya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Nah, contohnya ini ada di demokrasi liberal dengan menempatkan kepentingan individu di posisi yang lebih tinggi dari kepentingan yang lebih besar kayak gitu. Yang kedua ada demokrasi rakyat dengan mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Nah, itu contoh demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terdapat demokrasi langsung. Nah, demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, ini ada demokrasi tidak langsung ya, yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Renita izin bertanya, Bu. Ya, silakan Renita. Begini, Bu, Renita ingin bertanya bagaimana ciri-ciri dari penerapan demokrasi di Indonesia, Bu? Hebat ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan Renita ini menyangkut kepada materi di slide berikutnya nih. Indonesia berasaskan demokrasi Pancasila memiliki karakter utama dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama. Yang pertama, kerakyatan. Yang kedua, permusyawaratan. Dan yang ketiga itu hikmat kebijaksanaan, di mana ketiga karakter ini berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, di slide selanjutnya, ini ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalian bisa searching terlebih dahulu ya. Nih, Ibu kasih waktu selama 3 menit untuk memaknai prinsip-prinsip yang ada di sini. Yang pertama itu ada negara berdasarkan konstitusi, yang kedua peradilan bebas dan tidak memihak, dan yang ketiga kebebasan berpendapat dan berserikat, yang keempat adanya pergantian pemerintahan, yang kelima kedudukan yang sama di mata hukum, yang keenam adanya jaminan hak asasi manusia, dan yang ketujuh tentang kebebasan pers. Silahkan cari terlebih dahulu ya anak-anak. Waktunya 3 menit dari sekarang. Nah, selesai mungkin ya. Mungkin bisa dipahami dari sumber dan informasi dari internet yang anak-anak cari gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambar, tiga buah gambar nih. Coba kalian amati apakah fenomena dari gambar tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk gambar yang pertama nih, siapa dari kalian yang ingin mengungkapkan pandangannya? Saya, Bu, izin mencoba. Ya, silakan Noviani. Terima kasih, Bu. Nah, jadi di gambar tersebut itu merupakan fenomena pemilihan ketua OSIS di SMA ya, Bu, sepertinya itu. Nah, menurut Nopi, fenomena tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi, selayaknya pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan juga wakil presiden. Nah, pemilihan ketua OSIS ini menerapkan demokrasi secara langsung, Bu. Ya, cerdas sekali jawaban dari Noviani. Nah, pemilihan ketua OSIS merupakan bentuk pelaksanaan prinsip demokrasi, yaitu penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur, pemilihan yang bebas dan jujur, dan adanya hak untuk memilih dan dipilih. Nah, selanjutnya ini ada gambar kedua nih. Siapa yang ingin mengungkapkan pandangannya, apakah fenomena ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ataukah tidak sesuai? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silahkan Devita. Jadi, gambar tersebut merupakan kegiatan berdemonstrasi yang tentunya sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, yakni prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat. Tepat sekali, Revita. Pada intinya, demokrasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sebagai perwujudan prinsip kebebasan yang menyatakan pendapat, namun harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Jadi tidak bisa seenaknya dalam mengaplikasikan demokrasi ini, seperti itu. Nah, gambar yang terakhir ini, siapa yang ingin mengungkapkan pandangannya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Zahir. Ya, Bu, kita bisa lihat ya ada lempar batu antara pendemo dan juga polisi yang menggunakan baju jirah. Nih, ini gambar ini menunjukkan fenomena demonstrasi yang berujung anarkis, Bu. Ini biasanya kelompok-kelompok anarko, Bu. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Dan sudah seharusnya perselisihan itu diselesaikan secara damai dan secara melembaga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, bahkan kalau bisa dihilangkan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Ibu. Tepat sekali dan sangat jelas yang dipaparkan oleh Zahir. Intinya, prinsip demokrasi Indonesia itu harus mengacu pada Pancasila. Demokrasi di Indonesia tidak boleh menyimpang dari Pancasila, karena Pancasila lah yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia, seperti itu.
Di sini ada subbab materi selanjutnya mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, perjalanan demokrasi di Indonesia sendiri sangatlah berliku dan penuh tantangan ya, dan bahkan sangat panjang hingga kita bisa menikmati kehidupan yang berdemokrasi hingga sekarang ini dilihat dari periodisasi dan corak khusus dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nih ada periode-periodenya. Yang pertama itu ada 1945 hingga 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, lalu dilanjut 1949 hingga 1959 Indonesia menganut demokrasi parlementer, lalu Indonesia tahun 1959 hingga 1965 Indonesia menganut demokrasi terpimpin, lalu dilanjut 1965 hingga 1998 Indonesia mulai menerapkan demokrasi Pancasila, dan 1998 hingga sekarang ini Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang lebih demokratis dari periode sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin untuk menambah pengetahuan kalian terkait periodisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 hingga 1949. Yang kelompok 2 ini periode 1949 hingga 1959. Yang kelompok ketiga 1959 hingga 1965, dan yang kelompok kelima ini periode 1998 hingga periode sekarang kayak gitu. Nah, Ibu beri waktu selama 7 menit untuk berdiskusi dan mengumpulkan informasi melalui internet dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Nah, waktu untuk berdiskusi untuk mengumpulkan materi dicukupkan. Silahkan perwakilan kelompoknya memaparkan hasil kajian. Dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan perwakilannya. Baik, Bu. Terima kasih. Izin, Bu. Saya Renita. Ya, silahkan, Renita. Baik, Bu. Saya Renita, perwakilan dari kelompok 1. Izin memaparkan terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 hingga 1949. Nah, berdasarkan hasil yang telah kami diskusikan dengan anggota kelompok, bahwasannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Nah, pada masa periode 1945 hingga 1949 berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial. Dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer, Bu. Ya, hebat sekali ya Renita, penjelasannya sangat bagus, menjelas, sangat detail dan jelas kayak gitu ya. Terima kasih kepada Renita yang telah memaparkan hasil diskusinya dengan seluruh anggota kelompok 1. Nah, selanjutnya pemaparan kelompok 2 hingga kelompok 5. Alhamdulillah semuanya telah mempresentasikan dengan baik. Dari yang sudah dipaparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasannya demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif dipengaruhi oleh sistem pemerintahan serta Undang-Undang Dasar yang berlaku pada setiap periodenya. Adapun demokrasi di Indonesia ini harus terus menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai warga masyarakat Indonesia ini sangat berperan sekali untuk mengawal dan mengimplikasikan demokrasi dengan sesuai dengan prinsip Pancasila seperti itu. Semoga dari apa yang telah teman-teman kalian sampaikan dalam diskusi mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia ini dapat memudahkan kalian untuk memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, baik. Seperti biasa, setelah penyampaian materi, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian.
Nanti kalian cek melalui Google Classroom yang Ibu udah buatkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik. Setelah materi tentang demokrasi sudah dijelaskan, ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Zahir. Jadi pengertian demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia itu sangatlah panjang. Sampai hari ini sistem pemerintahan negara kita adalah demokrasi, di mana demokrasi ini termasuk kepada demokrasi pada masa reformasi dan demokrasi Pancasila. Ya, bagus sekali Zahir, simpulannya sudah mewakili ya. Nah, Ibu akan menambahkan, sudah sepatutnya kita berbangga dan berbahagia karena tinggal di Indonesia yang berasaskan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai suku, agama, ras, dan keberagaman lain dari Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu seharusnya Indonesia hidup dengan damai dan harmonis menuju persatuan Indonesia. Waktunya sudah habis. Untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasinya. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi mengenai subbab selanjutnya, yaitu membangun kehidupan yang demokratis. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu izin keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.